Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Subang dari instansi SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Di sini saya akan melakukan pra-observasi kepada Bapak Hasan. Yang terhormat, fasilitator Ibu Ida Nur Farida, yang saya hormati pengajar praktik Ibu Gina Mustika SPD, dan tak lupa kepada Bapak Hasan Sunaria Arya SPD yang hari ini membersamai saya dalam praobservasi supervisi akademik ya Pak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Hasan sekarang? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Walaupun cuaca sangat panas sekali, tapi alhamdulillah memberikan inspirasi dan motivasi dalam kegiatan pasca observasi ini. Oke, terima kasih ya Bapak sudah hadir di sini. Kita melakukan praobservasi sebelum nanti kita langsung ya Pak observasi supervisi akademiknya di kelas. Oke, sebelumnya saya akan bertanya-tanya nih Pak, boleh nggak nih ya? Boleh sekali. Silakan Ibu Pina. Iya. Tujuan pembelajaran dari Bapak sendiri apa ya yang akan nanti disampaikan? Untuk tujuan pembelajaran, kebetulan saya mengajar yaitu guru matematika di satu instansi SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan kepada peserta didik yaitu mengenai tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis sistem pengolahan dalam kegiatan pembelajaran matematika. Jadi tujuan itu adalah bagaimana peserta didik itu bisa memahami apa yang dijadikan konsep, baik itu kegiatan pembelajaran yang sifatnya berhitung ataupun media edukasi yang lainnya. Dalam menganalisis sistem ini, artinya setiap kegiatan pembelajaran di dalam kegiatan matematika itu bukan hanya berhitung saja, tapi kita mengedukasi pembelajaran ini untuk semenarik mungkin sesuai dengan proyek atau konten, proyek dan proses sehingga menghasilkan satu proyek di mana tujuannya itu adalah untuk mengembangkan motivasi anak kepada pembelajaran matematika. Mungkin itu. Luar biasa sekali Pak Hasan ya, tujuan pembelajarannya sudah sangat runtun sekali, bahkan sudah terencana begitu ya. Selanjutnya nih Pak Hasan, area pengembangan yang hendak akan dicapai oleh Bapak sendiri apa ya kira-kira? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai diantaranya adalah metode dan cara pengajaran di kelas agar mudah dipahami dan bermakna bagi peserta didik. Itu pertama. Yang kedua, kompetensi sosial dan emosional, bagaimana menghadapi murid yang berbeda karakternya di kelas, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ataupun dalam ruang lingkup kelas ini nanti akan diberikan pembedaan bagaimana sih cara menghadapi murid yang berbeda ini. Nah, yang ketiga, membangun ikatan yang baik dengan murid, baik di kelas ataupun di luar kelas. Nah, dengan membangun ikatan ini, artinya apa? Kita bisa berkolaborasi dengan antar kelas, dengan antar jurusan, dengan antar tingkat. Artinya supaya peserta didik itu mampu bisa memberikan pemahaman presentasinya atau kepemimpinannya dalam proses pembelajaran. Itu untuk area pengembangan yang hendak akan dicapai. Keren sekali ya Bapak Hasan ya, ternyata area pengembangannya sampai sejauh dan seluas itu. Tentunya kepemimpinan dalam pembelajaran terutama murid itu sudah dipersiapkan ya sama Bapak Hasan, mudah-mudahan tercapai begitu. Nah, selanjutnya nih Pak Hasan nih, strategi yang dipersiapkan sama Pak Hasan nih sebelum melaksanakan observasi apa ya kira-kira? Dalam proses strategi dalam pembelajaran matematika itu sangat banyak sekali, tapi yang saya unggulkan di dalam kelas itu yang pertama adalah strategi pengembangan aspek profesional dan pedagogik. Nah, ini kan udah beruntun setiap guru mata pelajaran pasti udah mengenai hal ini juga.
Tapi di antara itu mungkin guru harus bisa, termasuk saya, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jadi ini strateginya. Jadi sebelum mengajar, saya sudah siapkan perangkat pembelajarannya, baik itu RPP, silabus, ataupun yang lainnya. Terus guru memperdalam materi. Jadi sebelum kita terjun ke kelas, kita mempersiapkan materi sebaik mungkin, agar semenarik mungkin, agar nanti penjelasan atau memberikan penerangan kepada peserta didik itu lebih memudahkan. Nah, guru mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan, strategi pengembangan pribadi, atau artinya bisa menggunakan PowerPoint ataupun website yang lainnya, itu memudahkan peserta didik untuk bisa mengembangkan dalam proses pembelajarannya. Dan guru mempersiapkan LKPD, melatih anak sesuai dengan kemampuan murid yang beragam. Itu adalah strategi yang dipersiapkan untuk proses kegiatan di pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali ya. Ini mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strateginya sudah sangat runtun sekali. Saya jadi tidak sabar ini, pengen lihat langsung nih Pak Hasan ini ya. Boleh, langsung. silakan. Oke, mungkin itu saja Pak Hasan. Semoga apa yang Pak Hasan tadi kemukakan itu bisa sesuai dengan harapan, bahkan mungkin bisa lebih ya Pak Hasan ya. Ya. Oke, demikian hasil dari praobservasi saya bersama Pak Hasan, dan kita lanjut langsung ke observasi supervisi akademik di kelas. Baik, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih Pak Hasan. Senang sekali bertemu dengan Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya diberikan kesehatan, lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul untuk bertemu, belajar kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kebersihannya nih. Sesuai dengan kesepakatan kelas ya, yang dulu kita buat, bahwa ketika masuk kelas, yang harus disiapkan apa? Kerapihan. Kerapihannya, mejanya, kursinya, bahkan kita tribun pun harus rapi. Tapi ada satu lagi yang kurang nih. Coba cek ke bawah, apakah masih ada sampah? Oh, tidak ada. Tidak ada ya, betul ya? Jadi kalau ada, simpan dan kita buang ke tempatnya. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak kira lebih baiknya dibuka dengan doa terlebih dahulu. Nanti mungkin akan memimpin doa KM-nya. Ijar, udah siap? Siap. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Sebelum mulai, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita harapkan dari doa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan kita. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Semuanya ada yang tidak hadir, sakit atau izin? Siap izin menjawab Pak. Semuanya hadir Pak. Alhamdulillah, semuanya hadir semua ya. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Bapak akan lanjut dengan pembelajaran. Baik, untuk memulai pembelajaran nih kayaknya masih kurang semangat nih. Ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan. Kita menggunakan ice breaking terlebih dahulu ya. Siap ice breaking? Siap. Siap ice breaking? Oke, silakan untuk berdiri semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Di Luhur SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Disiplin, tangguh,
Apakah masih ada semangat belajar di hati kalian? Apakah masih ada jiwa taruna di hati kalian? Di mana? Di mana? Saya luar biasa. Saya luar biasa. Siapa yang luar biasa? Siapa kita? Siapa kita? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Dipersilakan terlebih dahulu. Oke. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ini Bapak akan sampaikan bagaimana terkait pembelajaran ini. Otomatis hati kita harus tenang, rileks ya. Betul tidak? Biar apa? Biar kita nanti pas pembelajaran, apa yang kita serap ilmu dari pembelajaran ini kita bisa sampaikan dan kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke? Ada yang perlu Bapak sampaikan, di antaranya adalah menggunakan metode stop. Nah, stop ini adalah artinya S-nya itu stop berhenti, O-nya itu amati, yang T-nya itu adalah tarik napas dalam, dan yang keempat P-nya itu adalah lanjutkan. Bisa dipahami ya? Oke, nanti ikuti apa yang Bapak sampaikan. Jadi setelah nanti Bapak klik selanjutnya, nanti akan ada lantunan musik irama atau melodi yang membawa kita kepada refresh pemikiran kita biar fresh. Bisa dipahami ya? Oke. Oke. Silakan pejamkan mata kalian. Semuanya pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Selama dipejamkan mata, tolong perhatikan apa yang Bapak sampaikan dan dengarkan. Coba tarik napas dalam-dalam. Keluarkan dari mulut. Fokuskan pada diri kalian. Bapak harap ini jangan jadi permainan. Fokuskan. Seolah-olah kamu dalam proses penerapan ilmu yang hari ini kita belajar. Coba kamu amati lingkungan sekitar kalian. Bahwa kamu bisa sampai di sini adalah karena kerja keras orang tua kalian. Bahwa kamu ada di sini karena adanya kerja keras orang tua kalian, pengorbanan orang tua kalian. Jadi amati lingkungan sekitar kalian. Fokus kembali. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Masih ada yang belum fokus, masih ada yang ketawa, itu artinya kamu belum fokus untuk belajar. Siapkan mental kalian untuk belajar. Tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Kalau masih ada yang belum serius, tolong fokus kembali. Fokus kembali kepada tujuan hari ini adalah untuk belajar. Dimulai, tarik nafas kembali. Tahan sebentar, keluarkan.
tenangkan pikiran kalian. Tarik nafas lagi, tahan, keluarkan. Amati apa yang ada di sekitar kalian, objek, pemandangan, ataupun yang lain. Fokuskan pikiran kalian, hilangkan beban-beban yang ada di luar sana. Baik itu ada yang di rumah, teman, permasalahan, persaudaraan, ataupun yang lain. Hari ini kamu harus menjadi jati diri kamu sendiri, biar menatap masa depan kamu yang lebih baik lagi. Sekarang buka mata kalian. Bagaimana rasanya hari ini? Tenang? Tenang. Walaupun memang ada beberapa yang belum fokus, tapi itu belajar step by step. Jadi sebetulnya dalam proses inilah kamu sedang dibentuk fokus. Yang tadinya mungkin bercanda di luar kelas, di lapangan, setelah apel ataupun lagi apel, tapi hari ini kamu harus fokus belajar untuk bisa menerima apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak. Apa yang nanti kamu pahami, kamu serap pengetahuan, kamu bisa praktekkan di luar sana sebagai salah satu proyek kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Mungkin ada salah satu orang yang bisa menyampaikan bagaimana perasaan setelah di teknik stop ini? Bisa? Gimana, Ijar? Perasaannya? Sudah tenang. Gimana perasaannya, Ijar, setelah Bapak menggunakan teknik stop ini? Perasaan saya setelah Bapak menggunakan Teknik stop ini? teknik stop ini, saya merasa sangat tenang, Pak. Nah, teknik ini atau sering disebut mindfulness, yaitu kemampuan kita untuk menyerap kefokusan kita dalam mencapai pembelajaran. Ya, sebetulnya diri kita itu semuanya memiliki kefokusan. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita praktekkan, sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Tapi kita sendiri yang tidak menggalihnya, kepribadian kita yang tidak bisa menggalinya. Akhirnya ketika kita masuk kelas, dengan rasa bermain-main di luar sana, dibawa ke kelas, kita nggak fokus. Maka ilmu pun susah untuk masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam kolbu kita. Tapi Bapak harapkan dengan setelah mempraktekkan mindfulness ini atau teknik stop ini, kamu bisa praktekkan di rumah. Ya, walaupun awalnya bercanda atau ketawa karena mungkin tarik nafas atau bagaimana, tapi lama-kelamaan kamu akan merasakan ketenangan. Mungkin yang ada di rumahnya banyak beban masalah, baik itu dengan saudara, teman, bahkan dengan keluarga. Kamu coba di kamar, ada yang teriak, ada yang menangis, kamu bisa praktekkan ini. Kamu bisa di alam terbuka, mau di laut, ataupun di pegunungan, ataupun yang lain. Kamu bisa praktekkan ini. Seolah-olah nanti kamu akan terbawa suasana bahwa kamu itu memiliki perasaan yang kurang baik. Setelah kamu lakukan ini, akan terlepas masalah itu. Jelas ya? Jelas. Terima kasih. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, yang pertama adalah hari ini kita akan membahas tentang bab fungsi dan komposisi. Sebelumnya ini udah disampaikan di SMP, di kelas 3 itu udah sampaikan bab fungsi, komposisi, dan inverse. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana caranya pembahasan yang kamu nanti yang dulu pernah kamu alami sekarang akan diingat kembali. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Nah, mungkin ini pertanyaan pemantiknya ya. Apa sih Anda ketahui tentang fungsi komposisi? Ada lagi, mengapa kita perlu mengetahui fungsi dan komposisi? Kita harus tahu tujuan itu. Mungkin ada yang tahu fungsi komposisi kalau... Oh, gimana?
Fungsi komposisi dalam kehidupan. Dalam pembuatan buku bisa diproses melalui dua tahap, yakni tahap editorial yang kemudian dilanjutkan ke tahap produksi, Pak. Oke, terima kasih Luat. Tepuk tangan dulu buat Ijar. Oke, sebelum kita tadi Ijar mungkin menyampaikan tentang kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata fungsi komposisi itu sebetulnya ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika di bab fungsi ini terutama adalah komposisi itu ada di dalam pengalaman atau pengaruh dari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita masuk ke pemahaman materi. Di dalam pemahaman materi, relasi dapat dipahami dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari. Jadi konsep relasi itu menjelaskan hubungan antara anggota-anggota dari himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan ini sebetulnya adalah kumpulan yang ada, kumpulan yang tergores atau terbuat dari suatu anggota. Contohnya di sini mungkin anggota-anggota. Contoh, himpunan sekolah, SMK Pusaka Negara. Himpunnya ada 7 himpunannya. Berarti otomatis ada 7 jurusan ini disebutnya adalah himpunan. Isinya di dalam itu ada peserta didik, ada bapak ibu guru, itu disebutnya anggota. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh yang kecil, contohnya setiap pemain bola di tim Manchester United, boleh Barcelona ataupun yang lain, itu memiliki nomor punggung masing-masing. Ini contoh yang paling kecil adalah Ronaldo. Ronaldo ini memiliki nomor punggung CR7. Kalau yang disebut kayaknya CR7 atau CR7. Hubungan ini biasanya dijelaskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan diagram panah dan diagram kartesius. Nanti pembahasan yang akan kita bahas oleh Bapak A, nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada kalian. Jadi kamu akan mengerti apa sih yang dimaksud dengan fungsi, komposisi dalam penjelasan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh kecil. Ronaldo ini sebagai nama, betul tidak? Adalah nama, dan 7 ini adalah nomor punggungnya atau nomor urutannya. Nomor 7 ini adalah nomor timnya atau nomor bajunya. Dari nomor baju inilah akan berurutan. Contohnya Messi nomor berapa? 10. Kalau Ronaldo ke nomor 10, betul tidak? Tidak, berarti itu kurang tepat. Berarti yang benar itu Ronaldo nomor itu disebutnya relasi atau komposisi. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya pembahasan ini nanti akan dipraktekkan oleh kalian. Karena kalian ini di jurusan alat berat, nanti kita akan cek, akan kita bagi berbagai macam materi. Sebelum materi itu nanti Bapak akan sampaikan materi selanjutnya. Oke, perhatikan lagi. Ini kita akan nonton video. Tolong diperhatikan, nanti dirangkum dan nanti ikuti prosesnya. Kali ini kita akan membahas mengenai komposisi musik. Pak Sugi adalah seorang programmer yang bekerja di suatu perusahaan jasa transportasi online. Proyeknya kali ini adalah menggabungkan 2 aplikasi yang biasa digunakan para driver untuk menghitung penghasilannya. Kedua aplikasi itu adalah aplikasi cek barang dan aplikasi cek. Aplikasi cek barang merupakan perhitungan fx sama dengan 5x ditambah 2. Dan fx adalah banyaknya bintang yang didapatkan dan x adalah banyaknya penumpang. Sedangkan aplikasi hitungan dx sama dengan 3000x kurang 4000, dengan x adalah rupiah bonus yang bisa ia dapatkan dan x adalah banyaknya penumpang. Misalnya saja untuk hari ini, seorang driver ojek online berhasil mengantar 8 penumpang. Kemudian ia membuka aplikasi yang pertama, menginputkan nilai 8 sehingga mengetahui mendapatkan 42 penumpang. Lalu dilanjutkan dengan aplikasi yang kedua, 42 penumpang akan menghasilkan bonus sebesar 122.000 rupiah. Harus
berupa dua aplikasi. Akan menjadi lebih praktis jika driver cukup menggunakan satu aplikasi saja. Tinggal memasukkan banyaknya penumpang yang dia antar, langsung muncul besarnya bonus. Kita lihat Pak Sugi menggabungkan kedua aplikasi itu. Perhitungan untuk menentukan besarnya bonus menjadi sehingga kita peroleh aplikasi baru untuk menghitung bonus dalam satu rupiah. Dengan X adalah banyaknya penumpang yang diantar. Mari kita uji coba aplikasinya. Jika driver hari ini mengantar 8 orang penumpang, berarti dia tinggal membuka satu aplikasi ini saja, menginputkan nilai 8 dan langsung keluar besarnya Rp122.000. Bagaimana? Praktis kan? Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, kayaknya masih bingung juga kan? Atau masih jelas? Sudah jelas? Oke, nanti Bapak gambarkan ya. Jadi di dalam video ini sebetulnya kan ada dua aplikasi ya. Nah, dua aplikasi ini kalau digabungkan, dua aplikasi ini kalau digabungkan, karena memang tadi unsurnya adalah unsur Gojek ya. Ada dua aplikasi ini, ada aplikasi untuk menjemput pelanggan, atau yang satu lagi untuk menerima bintang bonus dari pelanggan tadi. Ada dua aplikasi. Repot dong kalau harus ada dua handphone gitu. Nah, nanti ini kalau digabungkan maka disebutnya komposisi. Kayak tadi Ronaldo nomor punggungnya berapa? 7. Itu namanya komposisi atau fungsinya. Oke, selanjutnya dari bab ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Bapak belum masuk ke perumusan ya. Nanti kamu harus bisa memahami dulu faktornya apa sih yang kamu belum bisa pahami, biar kita bisa pahamnya lebih lanjut lagi. Di antara bab ini, bab fungsi komposisi ini, pernah dengar nggak kata komposisi? Nah, di mana itu? Oh, di kemasan. Kemasan apa? Makanan apa? Yang pernah lihat apa makanan apa? Roti, betul sekali. Itu kan kalau di makanan itu kan ada komposisi. Ada apa aja komposisinya kalau makanan itu? Kalau roti apa aja dibuatnya dari mana? Oh, dari gandum, betul. Terus dari gula, ada gulanya dicampur. Terus telur bisa. Itu dari anggota tadi itu disebutnya himpunan. Karena disatukan, ini diracik, maka menjadi roti. Lah, itulah disebutnya komposisi. Paham ya? Nah, di matematika pun sama seperti itu. Jadi nanti akan dibuat takaran bagaimana kita menakar untuk bisa menjadi produk yang akan kita dijual. Baik itu dari makanan atau dari agritan nih, pertanian. Apa sih pertanian? Oh, tanaman. Tanaman itu kan butuhnya apa aja? Selain biji, harus ada apa? Ada tanah. Terus apa lagi? Pupuk, air. Nah, nanti kalau disatukan berbuahlah, itu disebutnya namanya komposisi. Nah, bisa dipahami ya? Nah, sama dengan kalian yang ada di jurusan ini. Di jurusan ini itu kan ada namanya, mungkin ada yang bisa sebutkan macam-macam alat berat. Oke, apa gimana? Eskavator, apa lagi? Bulldozer. Tadi dulu. Eskavator, bentar ya. Apa aja alat berat yang kamu ketahui di jurusan ini? Ekskavator, Terus bulldozer, roller, loader, terus grader, terus kren, terus sama aspirator. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Ubaidillah. Itu yang dimaksud Ibu Diri itu adalah macam-macam alat berat. Nanti kamu akan belajar di kelas 2 ini, mungkin lagi meraba-raba bagaimana teknik
untuk model dan macam jenisnya alat berat ini. Nanti kita akan buat kelompok kecil ya, dibuat dengan 6 kelompok. Silakan buat kelompoknya dari 1 sampai 6. Satu kelompoknya maksimal itu adalah 5 orang. Selebihnya nanti bisa masuk ke dalam kelompok yang kosong. Bisa dipahami ya? Oke. Disilakan untuk membuat kelompok kecil dulu. Baik, udah dibagi kelompok ya, masing-masing ada 6 kelompok. Kita akan sampaikan materi selanjutnya adalah tugasnya seperti apa. Oke, dari tugas ini ada beberapa yang perlu disampaikan. Bisa dilihat dulu terlebih dahulu ya. Oke, tadi kan udah dijelaskan tuh oleh ketua kelas ya, Ijar, sebagai yang menyampaikan apa sih yang dimaksud fungsi. Betul sekali ya, yang tadi disampaikan oleh Ijar itu. Fungsi itu adalah merupakan suatu relasi. Relasi itu tadi ya, salah satunya di dalamnya ada himpunan yang menghubungkan satu anggota dari satu himpunan tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Fungsi adalah relasi yang lebih spesifik. Fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk f x sama dengan y. Nah, di mana f merupakan fungsi, x-nya ini merupakan variabel. Masukkan input dan y adalah variabel keluaran. Oke, ini adalah materinya ya, materi dan teorinya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Contoh, output itu karena mungkin di sini alat berat, output kalian dapat memahami konsep ini dengan membayangkan fungsi sebagai mesin. Adakah di bulldozer atau eskavator ada mesinnya? Ada. Sebagai apa mesin itu? Penggerak? Ya, sebagai penggerak. Contohnya nih. Pada gambar ini seumpamanya masukan ini adalah X ya. Masukkan semuanya bisa dimasukkan ke dalam fungsi ini dan dikeluarkan dari Fx. Nah, ini contoh mesin. Ini masukan, ini ada input, ada output. Nah, ini adalah analogi fungsi mesin. Jadi mesin itu kan bisa bergerak karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang diproses, yang dipres, dikompresi, sehingga masuk ke dalam mesin, berubah menjadi output, sehingga menghasilkan tenaga, hingga bisa menggerakkan roda ataupun eskavator alat berat yang lainnya. Nah, ini analogi gambarannya. Oh, ternyata di dalam matematika pun ada. Contoh kecil ini ya. Nah, jelaskan, pertanyaannya adalah, jelaslah. Ini dapat disimpulkan bahwa ada relasi yang merupakan fungsi dan ada bukan yang merupakan fungsi. Oh, ternyata ada relasi, ada yang fungsi, ada yang bukan fungsi. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi fungsi dan bukan fungsi, kita harus memahami. Kalau tadi kan komposisi nih, sudah tahu ya, oh komposisi itu adalah himpunan yang ada di dalam anggotanya. Himpunan, di dalamnya ada anggota, itu disebutnya relasi atau komposisi. Sekarang kita akan mengetahui perbedaan. Apa sih perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi? Yang kita pusingkan itu mana fungsi, mana bukan fungsi. Kalau dilibatkan dengan jenis kita, ada perempuan mana, laki-laki mana. Jangan-jangan sampai salah, ketukar. Ya, contoh, secara ilustratif, hubungan antara fungsi dan relasi dapat dipahami melalui gambar. Ini ada gambarnya ya, ada relasi, ada fungsi. Oke. Pada bagian ini, kalian akan belajar menentukan relasi-relasi yang merupakan fungsi dan bukan merupakan fungsi. Relasi-relasi ini akan disajikan dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius. Nanti kita akan belajar diagram panah dan diagram kartesius. Perhatikan contoh 3 diagram panah. Ini ada 3 ya, ada 3. Oke. Yang hijau itu apa namanya? Relasi. Ini yang warna merah kemerahan itu warna apa? Fungsi. Oke, ada bedanya ya. Kita analogikan dengan X dan Y. Boleh nggak dirubah X dan Y-nya? Boleh. Mau jadi A, mau jadi Z, boleh nggak apa-apa. Tapi di sini spesifiknya adalah X dan Y. Oke, contoh. X tadi yang dimaksud dengan relasi itu ada A, B, C.
Terus fungsinya adalah Y, ada M, ada N. Kalau kita tarik pasangkan, ternyata pasangan A dan B ini sama, adalah N. Sedangkan pasangan C adalah M. Nah, ini disebutnya fungsi. Oke. Yang ketiga selanjutnya. Ini apa tadi tuh? Relasi. Ini fungsi. Kalau analogikan, P berpasangan dengan X. Q berpasangan dengan Y dan Z. Oh, dia memiliki dua. Kalau ini kan tidak nih. Dia memilih dua, bukan memiliki dua. Beda ya. Memilih dua dengan memiliki dua. Kalau memilih dua masih disebut fungsi. Tapi kalau dia memiliki dua, namanya bukan fungsi. Nah, beda dengan ini. A ke N, B ke O, C ke M. Ini masing-masing punya, tapi tidak ada yang memiliki dua, tidak ada yang menduakan. Paham ya? Oh, ternyata di sini tuh sebetulnya sakit sekali kalau diduakan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jelas. Jadi fungsi itu boleh kita memilih orang lain, walaupun teman kita memilih dia. Tapi tidak boleh kita memiliki dua. Nah, kita kan nggak boleh memiliki dua, nggak boleh. Itu namanya bukan fungsi. Jelas ya? Oke, nanti yang harus dicatat dalam pembelajaran ini adalah kita udah mengenal nih tadi komposisi, fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu betul sekali tadi kata Ijar juga. Contohnya seperti apa tadi? Percetakan buku. Percetakan buku itu kan mengalir terus tuh, ada analogi mesinnya. Yang namanya cetak buku itu ada namanya cover, betul tidak? Ada yang namanya mungkin tulisannya perlu difotokopi ataupun dicetak, itu dibuat buku, disebutnya adalah fungsi. Oke, selanjutnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oh belum sampai nih. Ya. Oke. Yang harus didiskusikan oleh kelompok adalah diskusikanlah komposisi dari alat berat ini. Oke? Setiap kelompok sudah harus bisa mendiskusikan. Contoh, saya memilih eskavator. Apa aja sih komponennya? Kamu sebutkan komponennya, nanti kita presentasikan. Jelas ya? Oke, nanti kamu tugasnya kelompok adalah sebutkan komponen dari alat berat ini. Dari bawah sampai ke atas. Oke, nah, kamu nanti presentasikan apa aja sih komponennya yang dimaksud dengan ini apa aja. Bisa dipahami ya? Oke, ada beberapa waktu yang bisa kamu lengkapi dengan pembelajaran kelompoknya. Silakan dengan tuliskan nama kelompoknya di kertas, nanti presentasikan oleh ketuanya. Sudah dimulai ya? Dimulai dari sekarang, dipersilakan. Oke, silakan. Tulis nama kelompok anggotanya. Oke, ini kelompok 3 ya? Ya, izin keluar, Pak. Bang Umbel. Apa? Oh, Izin keluar. ditulis dulu nama anggotanya di sini. Nanti dipresentasikan oleh Ubaidillah nanti ya ke depan. Apa sih? Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Nanti tuliskan di bawahnya ya. Iya, Pak. Tuliskan nama anggotanya seperti apa. Ini akan memilih apa? Ini, Pak. Alat beratnya apa? Leader, Pak. Oh, leader. Oke. Leader. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Di sini. Di sini. Nanti kamu setelah ini ya dijelaskan nama anggotanya siapa aja. Ya. Siapa? Ditulis dulu nama anggotanya, sudah? Nama anggotanya. Diskusikan. Nama alat beratnya apa ini yang akan disampaikan? Oh, mobil kren. Nanti cari aja di ini ya. Apa fungsinya itu sama komponennya, kan sudah ada ya komponennya. Tinggal fungsinya apa itu. Sama fungsinya ya. Fungsi yang kamu sampaikan dari alat berat itu komponennya apa? Nanti kan ini mencari komposisi dari alat berat ini yang ada di tayangan ini.
Ada 12 alat berat yang Bapak tayangkan di sini. Kamu boleh memilih di antaranya dan kamu pecahkan komponennya apa aja. Komposisinya apa aja, serta fungsinya apa sih alat ini. Nanti kita akan tarik menggunakan konfirmasi dengan matematika. Semuanya bisa dipahami ya? Ya, oke. Nanti kalau nggak jelas, kamu bisa tanya, mana yang kurang jelas, nanti Bapak akan jelaskan kembali. Ini tentang apa? Alat beratnya apa yang akan dijelaskan? Oh, nanti harus tahu fungsinya ya. Ini dari alat berat ini apa fungsinya, ini buat apa gitu. Jadi jelaskan ke depan komponennya ini. Sudah mulai ya, sudah hampir ini, sudah lancar sekali. Kayaknya udah belajar dari semalam berarti ya. Oke. Ini alat berat apa? Alat berat ya yang akan dibahas. Eskavator ya. Nanti fungsinya apa? Komposisi komponennya apa? Jadi bukan hanya disebutkan nama alat beratnya aja ya, atau dijelaskan komposisinya, tapi kamu harus tahu juga fungsionalnya apa aja itu alat tadi yang kamu sampaikan, bagaimana penggunaannya. Apakah di daerah pegunungan, atau di bebatuan, atau hanya untuk tanah, meratakan tanah. Nanti setelah presentasi ini selesai, nanti akan dipanggil ketuanya masing-masing ya, bisa dipresentasikan ke depan, sebutkan nama ketuanya, nama anggotanya, dan jelaskan nama alat beratnya yang akan ditampilkan. Baik, waktunya habis. Silakan rapikan kembali kursinya, kembali ke tempat semula. Tolong rapikan kembali, nanti tetap masih di kelompok yang sama ya. Baik, terima kasih. Kamu sudah mendiskusikan sesuai dengan kelompok tadi, yang ada 6 kelompok tadi. Sudah menemukan komposisinya? Oke. Sudah mengerti apa yang tadi dipahami? Sudah ya? Oke, jelas sekali ya. Oke, selanjutnya nanti ketentuannya adalah nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil penemuannya. Apa sih komponennya, apa sih komposisinya, bagaimana penerapan kehidupan sehari-harinya. Oke, jelas ya? Oke, silakan. Diawali mungkin kelompok berapa yang siap? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Silakan ke depan kelompok 1 ini ya, Fajar. Silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kamu boleh bertanya ke Ijar terkait dengan apa yang nanti disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idhar Maulana dari kelompok 1 selaku ketuanya. Saya akan menjelaskan komponen mesin eskavator. Komposisi komponen mesin eskavator. Yang pertama, mesin engine atau mesin adalah jantung dari eskavator. Yang kedua, boom eskavator.
Boom atau lengan adalah komponen utama pada ekskavator yang menyerupai bentuk lengan manusia. Komponen ketiga yaitu silinder block. Komponen ketiga yaitu piston. Komponen keempat adalah crankshaft. Yang kelima mungkin. yang keenam adalah Ya. flywheel. Yang ketujuh Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah counterweight. Yang kedelapan adalah mekanisme katup. Oke. Itu eskavator ya? Iya, Pak. Eskavator itu apa sebetulnya? Eskavator adalah Fungsinya buat apa? fungsinya untuk Merapikan mungkin, Merapik. Oh, iya. memindahkan juga mungkin ya. Iya, Pak. Oke, duduk. Terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk tampilkan presentasinya hasil dari tugas kelompok yang tadi disampaikan. Kelompok 2 siap? Oke. Perkenalkan nama kelompoknya, nama kamu ketuanya siapa, nama anggota siapa. Oke. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Michael Lana selaku ketua dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Delva Salsabila, yang kedua juga Diansa, yang keempat Ahmad Saiful Bahari. Saya akan memberitahukan apa itu komposisi komponen Rendozer. Yang pertama ada tangki reservoir, yang kedua cut petuk valve dan konduktor. Selanjutnya ada silinder aktuator dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ini kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu kelompok kedua. Sudah menyebutkan komposisi dari fungsi dari alat berat apa tadi? Oh, crane dozer, oke. Oke, dan kelompok 3. Silakan ke depan kedua kelompoknya. Oh iya ini. Baiklah ya. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sri. Mohon diulang ya, maaf. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang selaku ketua. Yang anggotanya itu saya sendiri Ubaidillah, kedua Septian, yang ketiga Abdul, yang keempat Lipardo. Saya akan menyampaikan apa itu komponen dump truck. Yang ke-1, canopy spill guard, berfungsi untuk mencegah muatan atau mentalitas tumpah ke bagian depan atau belakang. Yang kedua, dump body. Dump body adalah bagian bak atau wadah yang dapat diangkat dan dibuang yang berada di bagian belakang dump truck. Yang ketiga, rock exchanger. Pada rock exchanger, dump truck adalah mekanisme atau sistem yang dirancang untuk membantu membuang muatan dari dump truck, terutama material yang cenderung menumpuk atau tidak terlepas secara alami. Yang ketiga, final drive, susunan roda gigi yang biasanya berupa satu set roda gigi lurus dan atau satu set roda gigi planetar.
Yang kelima, tail wheel. Pada kendaraan roda belakang adalah roda penggerak utama yang menerima tenaga dari mesin. Yang ketiga, sistem hidrolik. Sistem hidrolik yang menggunakan chamber, biasanya minyak hidrolik, untuk menstabilisasikan daya atau melakukan pekerjaan mekanisme. 7. Front wheel. Roda depan adalah roda yang terletak di bagian depan kendaraan. Fungsi roda depan sangat penting dan sistem penggerak kendaraan berikut adalah beberapa, yaitu pada sepeda motor, sepeda, dan sejumlah mobil. Yang 8, cabin. Mengemudi memberikan akses ke semua kontrol kendaraan seperti setting, sepeda gas, rem, dan sistem transmisi mengemudi. Yang keempat, engine ataupun mesin. Pada drum truck berfungsi sebagai sumber daya utama yang menggerakkan kendaraan dan berdaya untuk mengeksplosikan bak truk dan sistem hidroliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi kelompok 3 ya. Nah, kelompok 4 sudah siap? Oke, silakan kelompok 4. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wildan Andika Pratama dari kelompok 4 dan anggota kelompok 4 adalah Ade Adnan, Noval Pratama, Naifatul Faat, Fajar Ilham, Fajri Ramadhani. Di sini saya akan komposisi komponen mobil kren. Nomor 1 adalah operator cabin, nomor 2 ada load block, nomor 3 ada boom pin, nomor 5 ada outrigger, nomor 6 main load line, nomor 6 ada counterweight, nomor 7 ada main boom head, nomor 8 ada main boom tip safe. Itu saja dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizal Hafiz Pradisa. Saya dari kelompok 5. Saya memiliki 4 anggota. Yang pertama saya sendiri selaku ketua dari kelompok 5, Rizal Hafiz. Yang kedua yaitu Bagus. Yang ketiga Yoga Krisna, dan yang keempat Dimas. Di sini saya akan memberitahu komposisi komponen paling penting dari sebuah bulldozer. Yang pertama yaitu blade, yang kedua yaitu live cylinder, yang ketiga yaitu carrier roller, yang keempat sprocket, yang kelima mainframe, yang keenam strike frame, yang ketujuh track, dan yang kedelapan cutting edge. Fungsi dari bulldozer yaitu menarik beban, meratakan, menggali, dan menimbun tanah. Sekian dari saya, mewakilkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mungkin yang terakhir dari kelompok 6 ya, dipresentasikan bagaimana penemuan komposisi yang tadi disebutkan menggunakan alat berat ini yang ditampilkan di layar ini. Oke, kelompok 6 dipersilakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai selaku Ketua Kelompok 6. Anggota Kelompok 6 adalah Rizky, Faiz, Hafid, Ropip, dan saya sendiri. Komponen wheel loader adalah ada 7, yaitu bucket silinder, kontrol valve, mesin atau engine, roda dan rem, boom, abin. Fungsi secara garis besar wheel loader adalah untuk mengangkat material yang akan dipindahkan ke dalam DT, yaitu dump truck. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah beberapa kelompok yang tampil presentasi ya. Memang yang seharusnya disampaikan tadi dari komponen komposisi serta fungsinya. Tapi akan tetapi di dalam matematika itu nanti kita akan membahas kepada rank dan domainnya. Jadi penjumlahan, perkalian, serta pengumpulan himpunan yang ada di bab fungsi komposisi. Oke ya? Oke. Nanti ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Di antaranya adalah dari materi yang Bapak sampaikan ini, sebetulnya flashback-nya ini adalah pembelajaran yang mungkin diperdalam. Awalnya dari SMP itu sudah dibelajar kalian. Dari fungsi, komposisi, dan invers. Nah, untuk ditindaklanjutinya di sekolahan tingkat SMK. Nah, di kelas 2 atau kelas 11 ini, kamu mempelajari tentang bab fungsi komposisi ini untuk memperdalam dan dipergunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak tadi ya, apa sih yang disebut dengan fungsi, komposisi, bagaimana penerapannya, bagaimana bisa menjadikan ini sebagai lawan atau lawan kata, atau bagaimanapun ini menjadi proses keunggulan ketika kita ada di kehidupan sehari-hari. Oke ya, contohnya nih, kehidupan kita menggunakan baju, celana, mungkin peci ataupun sepatu, itu termasuk komposisi yang ada di dalam diri kita. Tapi kita jarang menyadari kalau kita itu sebetulnya penerapan apa yang ada di dalam pembelajaran itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita sendiri. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk lebih semangat pagi! Selamat pagi! Tepuk tangan buat kita semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada Bapak akan bertanya. Sebutkan sifat-sifat fungsi komposisi. Ada yang bisa menyampaikan? Oke. Siapa namanya? Sebutkan. Pak. Sifat-sifat fungsi komposisi. 1. Tidak bersifat komutatif. 2. Bersifat asosiatif. 3. Memiliki unsur identitas. Oke, itulah bukan dulu buat mereka. Terima kasih Michael sudah menyebutkan sifat-sifat fungsi. Berarti sudah mengumpulkan dari tadi ya rangkumannya. Oh, ternyata fungsi itu memiliki sifat juga. Lebih jelasnya nanti kita akan sampaikan berikutnya. Nanti ada beberapa tugas yang harus Bapak sampaikan kepada kalian. Nanti bisa dikerjakan di rumah sebagai bahan pembelajaran refleksi dari tugas hari ini ya. Nanti Bapak akan share di lewat grup WA ya, lewat grup matematika. Kamu bisa dipelajari bagaimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu carikan contohnya. Oke. Bagaimana setelah belajar matematika ini? Sangat seru sekali. Ada yang bisa menjelaskan satu orang? Nopal, silakan. Bagaimana perasaan belajar matematika hari ini? Ya, seperti hari ini dilaksanakan, saya cukup senang Pak, sama seru, sama ya gembira sama teman-teman sekelas bisa belajar matematika. Oke, terima kasih buat Noval. Ada lagi yang mau sampaikan bagaimana setelah belajar matematika bab fungsi komposisi, apa sih perasaannya bagaimana gitu? Ada yang bisa sampaikan lagi? Oke, ini siapa namanya? Oke, siapa? Untuk pelajaran matematika ini sangat menyenangkan
dan sangat tenang sekali sampai saya merasa ada ngantuk lah. Ngantuk ya. Dari tadi ya, apa namanya, mindfulness tadi berarti ya. Oke. Oke, ada lagi selain apa? Cukup? Cukup ya, oke, jelas. Jadi refleksinya tadi adalah bahwa pembelajaran hari ini kita akan bisa petik apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bapak udah jelaskan semaksimal mungkin, nanti lebih lanjut lagi nanti kita pada pertemuan selanjutnya lebih dalam lagi. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Karena waktu sudah cukup, waktunya sudah habis juga, nanti akan dipimpin doa setelah belajar supaya apa yang kita belajar hari ini bisa terserap, pemahaman kita bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa kita praktekkan, bahkan kita bisa sampaikan, bisa kita sebarkan. Silakan pimpin doa oleh ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nempel di otak. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih kepada ketua kelas ya Ijar selaku yang sudah memimpin doa. Semoga doa yang harapan kita baik panjang ataupun pendeknya doa kita ataupun di dalam hati ataupun dicurahkan dalam mulut itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Oke, semangat pagi. Oke, ada beberapa yang perlu Bapak biar tetap semangat. Contohnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Puspita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Subang, instansi SMK Negeri 1 Pusaka Negara, bersama Bapak Hasan Sunaria Arya, SPD, sebagai rekan sejawat yang tadi sudah saya observasi di kelas. Yang terhormat, fasilitator Ibu Ida Nurfarida, yang saya hormati, pengajar praktik Ibu Gina Mustika SPD, dan tak lupa tentunya ya Bapak Hasan Sunaria Arya yang sudah observasi di kelas tadi, yang selalu siap tentunya Pak Hasan. Ya. Bagaimana nih Pak Hasan rasanya tadi setelah diobservasi ini nih? Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Pina. Ya, sama-sama. Kalau melihat pertanyaan tadi, bagaimana rasanya diobservasi, kebetulan ditemanin ya berarti Bu ya dengan Ibu Pina di kelas. Hal yang paling menarik diantaranya adalah salah satunya bentuk pembelajaran yang memberikan edukasi di kelas yang berkaitan dengan ada memperhatikan. Ini yang menariknya, kan awalnya tidak ditemanin ataupun bagaimana, sekarang ada yang mengawasi berarti Bu ya. Ini salah satu langkah untuk memberikan respect terhadap suatu guru ketika ada yang memperhatikan. Tapi ada pun yang menjadi yang menariknya adalah hal ini bisa memberikan responden, salah satunya bentuk kesemangatan atau motivasi pembelajaran di kelas. Ini itu, Bu. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Bapak Hasan sudah menjelaskan ya rasa yang sudah diungkapkan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Hasan ya. Boleh. Oke. Menurut Bapak nih, hal-hal baik apa saja yang sudah dilaksanakan atau diterapkan tadi saat observasi di kelas? Dalam proses pembelajaran yang sudah
diberikan kepada peserta didik, itu diantaranya adalah edukasi pembelajaran yang berbasis pada proyek. Karena bagaimanapun dalam pendidikan matematika, anak-anak itu tidak harus berkaitan dengan menghitung, tapi ada konten, proses, dan proyek yang dihasilkan dari cara dia memahami pemahaman tentang pembelajaran matematika. Nah, ini yang menariknya, Ibu. Nah, iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Hasan nih. Dari praktik pengajaran yang Bapak lakukan tadi nih ya, kita baru saja melakukan observasi, hal-hal yang dirasakan kurang dan perlu ditingkatkan apa saja itu Pak? Baik. Kalau yang kurang dalam proses pembelajaran, sebetulnya yang paling berkaitan, yang paling kecil itu adalah bagaimana kita bisa mengedukasi kepada peserta didik. Nah, ini mungkin hal yang kurang sebetulnya, di mana edukasi ini salah satu bentuk motivasi bagaimana cara anak itu bisa semangat belajar lagi. Karena yang kebanyakan mungkin dengan pembelajaran matematika itu lebih banyak enggannya anak itu, karena mungkin berkaitan dengan menghitung, pusing, rumit, ataupun yang lain. Nah, ini yang kurangnya. Tapi kalau ada hal yang seperti edukasi ataupun bimbingan secara teknis face to face dengan peserta didik, ini bisa memberikan responden yang baik kepada peserta didik agar semangat tumbuh dalam proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran matematika. Iya betul sekali ya Pak Hasan ya. Tentunya anak-anak sering sekali mengatakan bahwa belajar matematika itu sangat sulit dan Betul sekali. membosankan. Tapi alhamdulillah tadi sangat luar biasa sekali ternyata ya. Saya lihat Bapak itu di kelas ya. Berikutnya Pak Hasan nih, terkait dengan strategi Bapak untuk pengembangan diri ke depannya. Bisakah Bapak gambarkan bentuknya seperti apa dan rencananya bagaimana nih Pak? Untuk strategi pengembangan yang saya rencanakan antara lain mungkin belajar mandiri di kanal YouTube untuk meningkatkan kualitas pengajaran, mengakses platform Merdeka Mengajar di HP ataupun di laptop untuk belajar praktik baik, serta mengikuti pelatihan baik secara luring dan daring. Nah, hal ini yang akan menjadikan strategi saya ke depannya agar lebih baik lagi. Oke, nih pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Bagaimana nih menurut Bapak kalau sudah dilaksanakan, selain ada kegiatan-kegiatan yang menarik, tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan Pak untuk memajukan pembelajaran gitu. Baik, alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, tapi yang dititik beratkan adalah bagaimana berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas mengajar, supaya anak belajar di kelas lebih menyenangkan. Nah, dari hal inilah bisa memberikan evaluasi terhadap apa yang kita rencanakan, kita terapkan di semua lini kegiatan, baik itu di kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Nanti persiapannya bagaimana, yaitu prosesnya seperti anak bisa belajar di luar kelas, karena memang banyak sekali proses pembelajaran yang memberikan edukasi yang lebih baik. Artinya semangat belajar anak itu meningkat setelah mungkin belajar di luar kelas dengan cara yang tertentu, dengan metode yang luar biasa. Itu mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Wah, keren sekali ya Pak Hasan ya. Terima kasih nih Pak Hasan ya. Sudah tadi kita melaksanakan praobservasi, langsung observasi di kelas, dan sekarang pasca observasi. Sedikit refleksi dari saya ya Pak Hasan ya. Tadi kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik sekali ya Pak Hasan di kelas, dan sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP yang tadi Bapak berikan tentunya. Seluruh langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP pula. Guru berusaha dengan baik dalam pengolahan kelas dan murid dapat berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan dan dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk Bapak sendiri tentunya ya Bapak. Antara lain yang pertama,
perlu adanya referensi lain selain modul yang digunakan Bapak ya, supaya anak-anak itu jauh lebih menarik belajar matematika begitu ya Bapak ya. Yang kedua, perlu menggunakan media ajar pendukung untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar visual. Tapi sebenarnya sudah keren sekali sih Pak, tadi di kelas Bapak sudah menggunakan website pembelajarannya ya. Ada juga Bapak sudah audio visualnya sudah ada. Anak sampai interaksi dua arah ada begitu, aktif begitu di kelas, luar biasa sekali. Yang ketiga, ada penguatan aspek sosial emosional murid dengan bermain dan melatih fokusnya. Mungkin itu saja supaya pembelajaran tidak jenuh, anak-anak tetap semangat belajar matematika begitu. Baik. Oke, itu saja mungkin Bapak pasca observasi kita hari ini. Terima kasih sudah membersamai saya di pasca observasi. Semoga bermanfaat. Kedepannya Bapak jauh lebih baik lagi, jauh lebih sukses lagi menjadi seorang guru yang profesional tentunya. Demikian hasil pasca observasi saya bersama Bapak Hasan Sunaria Arya sebagai rekan sejawat guru matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.